Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana jika kita bisa memperbaiki setiap keputusan yang salah? Mengulang waktu bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tapi, bagaimana jika perjalanan waktu tidak seperti yang kita bayangkan? Banyak yang mengira perjalanan waktu adalah tentang mengubah masa lalu. Namun, bagaimana jika kita hanya bisa kembali setelah mengetahui tujuan yang ingin kita capai? Bayangkan, kamu melihat masa depan, memahami konsekuensi keputusanmu, lalu kembali ke saat ini dengan wawasan baru. Sebuah siklus bukan untuk mengubah yang telah terjadi, melainkan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu. Ini bukan tentang melawan hukum waktu, melainkan memanfaatkannya sebagai alat. Kamu mulai dari titik ini, melompat ke masa depan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan. Jika hasilnya tidak sesuai, kamu kembali ke saat ini dengan pengetahuan baru. Everything's gonna be okay. Proses ini berulang sampai kamu menemukan kehidupan yang menurutmu ideal. Mari kita lihat lebih dalam. Bagaimana jika ada batasan dalam perjalanan waktu? Misalnya, apakah mungkin ada konsekuensi dari setiap pengulangan? Seperti dalam teori energi, di mana setiap perubahan memerlukan sumber daya tertentu. Jika kita bisa mengulang waktu, apakah kita juga mengorbankan sesuatu dalam prosesnya? Ada juga teori efek kupu-kupu yang menyatakan bahwa perubahan sekecil apapun bisa menghasilkan dampak yang tidak terduga. Bayangkan, kamu mengulang waktu untuk memperbaiki satu kesalahan, tapi malah menciptakan masalah baru yang lebih besar. Perjalanan waktu membuka wawasan tentang bagaimana kita memahami realitas. Ada 3 konsep utama yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah simulasi tempora, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan kemungkinan bahwa kita hidup dalam realitas yang telah diprogram, di mana setiap keputusan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. You know what I'm talking about? The Matrix. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? A prison for your mind. Seperti pada film The Matrix yang mengisahkan dunia sebagai simulasi komputer, di mana keputusan dan kehidupan seseorang sudah terprogram dalam sistem yang lebih besar. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? Kemudian pada konsep yang kedua ialah optimisasi kuantum, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan
tentang bagaimana memanfaatkan peluang tak terbatas dalam dunia yang penuh kemungkinan untuk menemukan solusi terbaik. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you. Everything, Everywhere, All at Once, sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita menjelajahi berbagai versi kehidupannya di multiverse untuk memahami potensi terbaik dirinya. Then you realize. Dan yang ketiga adalah iterasi waktu. Konsep ini hampir mirip dengan optimisasi kuantum, di mana kita memanfaatkan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mencari versi terbaik dari diri kita. Perbedaannya jika pada optimisasi kuantum, kita mencari versi terbaik di setiap multiverse. Sedangkan pada konsep iterasi waktu, kita melakukan pengulangan pada satu garis waktu. It will calculate a discrete arrival location and avoid any materialization collisions. So what is it? It's a time machine. Why do I need to close my eyes? Pada akhirnya, perjalanan waktu bukan hanya tentang mengubah masa lalu atau masa depan, tetapi tentang memahami dan menggunakannya untuk mencapai potensi terbaik kita. Tapi, apakah kesempurnaan itu benar-benar ada? Ataukah ini hanya ilusi dari sebuah perjalanan tanpa akhir? Jika kamu diberi kesempatan untuk mengulang waktu, apakah kamu akan terus mencoba atau menerima hidup sebagaimana adanya? Lebih jauh lagi, apakah upaya menemukan versi terbaik justru membuat kita kehilangan makna sejati dari kehidupan? Ini bukan hanya tentang perjalanan waktu. Ini tentang kita, tentang cara kita memandang hidup, keputusan, dan kesempatan kedua. Jadi, menurutmu, apakah perjalanan ini adalah jawaban atau justru jebakan?